Siapa ini orang pribumi tolak pinggang, kumis Gatot Kaca? Sepertinya bisa menerbangkan mimpi kita. Ini Tuan Cokro Aminoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Anggraini dari kelas Manajemen 19D NPM 19411240. Di video ini saya akan membahas tentang kritikal film yang berjudul Guru Bangsa Djokro Minoto. Guru Bangsa Djokro Minoto adalah film drama Indonesia yang dirilis pada tahun 2015. Film ini disutradarai oleh Gary Nugroho dan diproduseri oleh Christine Hakim. Film yang menceritakan biografi tokoh pahlawan nasional Djokro Minoto. Djokro Minoto ini melibatkan beberapa aktor dan aktris yang terlibat dalam film ini seperti Reza Rahadian, Christine Hakim, Didi Patet, Alen Komang, dan Maya Astanti dan artis lainnya. Film Guru Bangsa Djokro Minoto menggambarkan perjuangan di Indonesia di era pemerintahan Hindia Belanda pada akhir 1800-an dengan fokus utamanya pada biografi Os Djokro Minoto. Mungkin masih banyak yang asing mendengar nama Djokro Minoto jika dibandingkan dengan pahlawan-pahlawan proklamasi lainnya seperti Soekarno, Ahmad Yani, Agus Salim, dan lainnya. Namun setelah menonton film ini, saya menjadi lebih mengenal sosok seorang Djokro Minoto yang merupakan seorang pemimpin yang handal, visioner, yang penuh idealisme, dengan jiwa nasionalisme yang sangat tinggi, telah menjadikannya pahlawan sejati dan seorang guru besar bagi bangsa Indonesia. Beliau adalah tokoh perintis dan banyak gerakan terobosan yang membawa Indonesia ke era proklamasi. Bahkan tergambarkan dalam film ini bahwa Soekarno sangat mengagumi beliau dan menjadikan beliau teladan dalam perjuangan meraih proklamasi bangsa ini. Digambarkan akhir tahun 1800-an, Djokro Minoto melakukan hijrah ke berbagai tempat di Pulau Jawa. Pada saat itu masih berlangsung sistem tanam paksa, banyak memakan korban jiwa. Dari golongan rakyat miskin, politik yang tidak stabil, arus perdagangan yang tersendat, dan monopoli pemerintah Hindia Belanda. Secara keseluruhan, film ini yang berdurasi 160 menit yang bernuansa nasionalisme ini cukup apik dengan setting background-nya yang menyerupai tempat-tempat peristiwa tempo dulu. Membuat saya lebih spesifik mengenal sifat kepemimpinan yang diterapkan oleh Djokro Minoto. Djokro Minoto juga terlihat sangat dominan dalam film ini. Sebagaimana terlihat dari awal cerita yang memfokuskan pada karakter sang guru yang tiada henti memperjuangkan idealismenya demi Indonesia menjadi lebih baik dengan membuka mata masyarakat atas kelakuan dari pemerintah Hindia Belanda pada masa itu. Media yang sering digunakan Djokro Minoto adalah surat kabar dengan kepiawaian beliau menulis yang akhirnya membuka harapan bagi siapa saja yang menginginkan kemerdekaan Indonesia di kala itu. Djokro Minoto terakhir dari darah bangsawan Jawa dengan darah Islam yang kental mengalir dalam dirinya. Terbukti gaya kepemimpinan yang sangat kental dengan Islam, terutama hijrah, yang selalu dijadikan jalan perjuangannya, sehingga ia rela berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Bayi meninggalkan komfort zonanya sebagai anak bangsawan guna mencari jalan bawahannya untuk melakukan pergerakan, dan dari pihak lawan pemerintah Hindia Belanda pun sangat mengkhawatirkan gerak-gerik beliau, sehingga beliau sangat merasakan dirinya mendekam di dalam penjara selama beberapa bulan. Djokro Minoto memiliki idealisme dan nasionalisme yang sangat tinggi. Beliau juga sampai pandai dalam falsafah. Ada banyak quotes dari beliau yang disampaikan dalam film seperti sama rata sama rasa, dan setinggi-tinggi, sepintar-pintar,
Siasat merupakan slogan yang dapat mempresentasikan gaya kepemimpinan seorang Djokro-Minoto yang mengutamakan kesetaraan gender dan juga menjunjung tinggi pendidikan. Beliau tidak memandang rendah kalangan rakyat jelata dan tidak membedakan rakyat dan berdasarkan golongan. Dalam film ini ditunjukkan banyak hal-hal dari hal yang kecil dilakukan beliau untuk merubah kebiasaan rakyat Indonesia yang terlalu tunduk pada pemerintahan Hindia Belanda. Terlihat dari gaya berpakaian beliau yang sangat menggunakan berskap ala penjabat pemerintah Hindia Belanda dan bawahan kain batik. Membuktikan bahwa beliau adalah adat Jawa dapat disandingkan dengan pemerintahan Hindia Belanda. Djokro-Minoto juga merupakan seorang ahli agama yang sangat mementingkan pendidikan dengan teknis perjuangan agar rakyat pribumi dapat mengenyam pendidikan yang layak. Sebagai seorang pemimpin, Djokro-Minoto memiliki sifat yang sangat adil dan bijaksana. Loyalitasnya pada masyarakat dan negara membuatnya terpisah beberapa waktu dengan istri dan anaknya. Terbukti di saat istrinya sedang sakit keras, beliau tetap fokus pada organisasinya. Hal yang sangat saya kagumi bahwa beliau tidak mempermasalahkan adanya perbedaan paham atau idealisme, bahkan yang diyakini murid-muridnya, sifat visioner yang dimilikinya mampu membuatnya berpikir jauh ke depan. Bahwasannya zaman akan terus berubah dan berevolusi, dan zaman itu akan membutuhkan sosok pemimpin yang tepat, sehingga beliau tidak pernah memaksakan pengikutnya untuk mengikuti pahamnya selama tidak ada kekerasan. Gaya kepemimpinan Djokro-Minoto cenderung ke arah demokrasi. Beliau sangat mengapresiasikan pendapat rakyat dan memberikan kesempatan rakyatnya untuk berkomunikasi dengan beliau. Djokro-Minoto membuka angin segar bagi rakyat Indonesia. Kala itu dengan terus melakukan gerakan membuka mata dan pikiran rakyat Indonesia untuk dapat berpikir idealis demi mewujudkan Indonesia yang bebas dari tangan penjajah. Kemampuannya dalam memimpin organisasi dan jiwa entrepreneur beliau terlihat dari meningkatnya jumlah anggota Serikat Dagang Islam di bawah pemimpinannya, dan beliau pun mempelopori berdirinya koperasi serta negosiasi yang dilakukan dengan pemerintah Hindia Belanda terbukti dari kesuksesan SID kala itu. Sekian kritikal film dari saya dalam film Guru Bangsa Djokro-Minoto. Yang dapat saya ambil dari film ini adalah teladan nasionalismenya dan sifat kepemimpinan seorang Djokro-Minoto yang dapat dijadikan inspirasi oleh para generasi muda saat ini. Sekian, itu saja kritikal film yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.